coba dijelaskan Mas, cara pemakaian mesin tetas full otomatis ini Mas. Pertama ukur kelembaban dulu ya. Ukur kelembaban dulu, dikasih nampan. Nah, catatan nampannya itu harus yang benar-benar bersih. Semisalkan nampan bekas harus benar dicuci. Pakai sabun apa pakai sunline. Kalau bisa yang baru. Soalnya itu pengaruh besar gitu. Kalau nampannya dari awal kotor, selawasan itu nggak bakal netes lah, pasti banyak yang mati. Cara ngandungnya keracunan. Nah terus pertama itu ditaruh air misalkan ukuran 100 nggih. Paling tidak ukuran nampannya 20 kali 30 itu 3 nih. 3 pices atau 2 pices. Dan ditaruh di bawahnya. Terus alatnya ditaruh di atasnya. Tutup. Biarin 24 jam. 24 jam? Nggih, sewengi lah, semalam kan. Kalau udah 24 jam, baru paginya diukur, dilihat angkanya berapa. Misalkan angkanya sampai buat entok itu ukurannya 65 sampai 70. Misalkan untuk entok 65 sampai 70. Sampai 70 ya. Okay. Kalau untuk ayam berapa? 60 sampai 65. Pokoknya kelembaban udara itu patokannya itu kalau cangkangnya lebih tebal butuh kelembaban udara lebih tinggi. Atas niku. Dan misalkan di sini sampai diukur sampai 81 contohnya, berarti ini kelembaban udaranya terlalu tinggi. Cara nurunakannya gampang. Volume airnya dikurangin. Misalkan 2 nampan diisi full, diganti setengah-setengah, kalau enggak ambil 1. Tapi kebalikannya misalkan terlalu rendah, cuma 30 atau 40, berarti ini volume airnya kurang. Tambahi mawon emboten, kalau enggak nampannya tambahi 1 lagi. Kados itu. Kalau udah dikasih nampan 3 full semua kok kelembabannya masih susah naik, mungkin karena faktor lingkungannya cenderung kering banget. Lan itu cara menaikannya gampang, kasih spon. Apanya? Itu ya nampannya, iya di airnya itu kasih spon biar meresap itu ke atas, terus kena panas itu cepat banget naiknya. Lah terus kalau udah kelembabannya udah cocok, dan ini misalkan mau ngasih telur umur 0 sampai 3 hari jangan dibolak-balik, ditutup jangan bolak, jadi timernya dimatiin. Oh, jadi raknya nggak muter ya? Iya, biar nggak muter. Jadi fungsinya geser itu cuma, soalnya embrio awal itu masih kecil, dia cuma kayak apa ya? Takut kalau geserannya itu keras, kasar, lah itu kekopior caranya tuh ya. Kalau udah 3 hari diambilin satu-satu, dicek fertilitas. Cara ngeceknya gampang di center. Di terawang ya? Iya betul. Kalau zaman dulu masih pakai bohlam tuh, tapi wattnya gede, harus gede biar tembus. Nah kalau yang fertil itu bisa ditaruh, kalau yang non fertil diambil. Dan non fertil itu penyebabnya biasanya itu nomor 1 itu indukan betinanya nggak ada pejantannya itu pasti. Terus pakannya mungkin pakai sentrat atau pakai jenis yang pakan lain lah. Mungkin kurang bagus protein kandungannya, nutrisinya jadi kopong. Terus juga umur penyimpanan telurnya harus diperhatikan. Gimana itu? Maksimal itu 7 hari. Maksudnya sejak keluar dari indukan? Iya betul, kayak telur bebek itu 7 hari. Kayak KUB. Jadi misalkan ngambilin setiap hari satu-satu, lah itu harus 7 hari harus dimasukin mesin. Itu daya tetasnya di atas 90% biasanya. Soalnya bisa misalkan 7 hari lebih bisa, cuma biasanya telur yang lama, yang dulu itu biasanya udah kedinginan mati kopong itulah. Kalau bagusnya ya biasanya umur 4 atau 5 hari masuk mesin. Itu daya tetasnya tinggi banget. Tinggi ya. Nah terus kalau misalkan telur entok telur entok ayam Bangkok atau ayam kampung bisa diambil itu pas waktunya mau angrem, dan dipindah sini nggak apa-apa. Mati di susulan nggak apa-apa. Nah terus kalau udah 3 hari tutup, lah ini timernya dihidupin. Jadi ini yang untuk timer rak gesernya yang ini ya? Iya, sendiri-sendiri itu ada tempelan stikernya. Ini yang suhu ya, yang iya betul. Ini yang termostatnya. Termostatnya itu ya? Iya, itu timernya. Timer rak gesernya. Iya betul. Lah nanti misalkan pertama itu pengecekannya kan tadi umur 3 hari, nanti bisa dicek lagi mungkin umur 10 hari dicek nggak apa-apa. Itu biar tahu embrionya mati apa enggak. Sama ngecek airnya itu nampaknya jangan sampai kering. Kalau kering 1-2 hari biasanya embrionya banyak yang mati, malah bisa mati. Jadi nggak boleh kering ya? Nggak boleh habis airnya ya? Iya, sampai penetasnya pokoknya harus ada terus. Biasanya sih agak awet lah. Bisa sampai 10 hari, 15 hari lebih malah bisa. Misalkan kering, pokoknya sebelum kering diisi, misalkan setengah nggih, diisi diganti air yang baru nggak apa-apa, pakai air biasa. Dan misalkan mau disemprot juga nggak apa-apa, bisa umur 20 apa 15 hari ke atas, tapi jangan terlalu awal lah, misalkan umur 10 hari, takutnya itu embrionya
belum kuat, dia kena suhu dingin, kaget lah terus mati takutnya. Jadi penyemprotan air untuk bebek atau entok itu 15 umur 15 ya 15 hari ke atas atau 20 hari ke atas itu sehari cukup 1 kali. Disemprotnya pas waktu zuhur panas itu zuhur, bagus. ya. Ya panas-panasnya itu suhunya panas lah itu disemprot nggak apa-apa, cepat kering. Lah nanti misalkan apa udah netes, ini timernya dimatiin lagi. Lah fullnya dimatiin ini biar enggak keputar-putar, jadi posisi waktu penetasannya itu pecah telurnya itu gampang keluar telurnya. Jadi Soalnya ketika kalau sudah mipil itu ya, iya, sudah bentar ngucukin itu, nunjukin itu. miping caranya. Miping ya. Dan itu misalkan kayak entok nopo bebek itu kok sehari belum keluar, berarti itu perlu proses dibantu mecahin. Dibantu ya. Iya, dibantu mecahin. Caranya gampang, tinggal diucek setengah atau seperempat nggak apa-apa, sama disemprot air biar nggak kering, lengket itu bulunya ke cangkangnya. Ya, cuma gitu. Jadi ketika sudah mulai miping itu harus ditunggu diawasi 24 ya. jam. Iya, diawasi Mana yang bisa mecah, mana yang tidak bisa betul. mecah ya. Soalnya kalau sampai nggak cairannya kelewat sampai 2 harian, biasanya telurnya mati semua, kemelekeran caranya. Iya. Oh gitu. Terus ini Mas, cara nyeting ininya gimana ini? Untuk termostatnya kan maksimal. Kalau settingan awalnya bawaan mesin itu sekitar 38,5. Jadi 38,5 di sini betul suhu ini mati. Terus ada settingan duanya selisihnya. Selisihnya ini 0,5 derajat, setengah derajat. Jadi tinggal dikurangin 38,5 dikurangi 0,5, berarti nanti lampu hidup lagi diangkat 38,0. Nah, untuk suhu penetasan telur, ayam, bebek, entok itu berkisar 37,5 sampai 39 biasanya. Gampang, nggak usah susah-susah, ambil tengah-tengahnya aja. Itu biasanya cocok. Berarti ini mesin ini sekarang matinya di angka 38,5. Iya, betul. Terus hidup lagi di angka 38,0. Nah, cara nyetingnya gampang ya. Programnya ada 2, jadi settingannya ada 2 semua. Yang pertama V1 ini fungsinya buat penyetingan yang maksimal suhunya 38 ini. Terus menekan S ya, menekan S agak lama ya? Iya, ini set tekan agak lama. Terus ada lagi V2 ini buat settingan yang selisihnya 0,5 ini. Nah, cara nyetingnya gampang. Tekannya agak lama, terus double klik sambil ditekan, lah tinggal setting. Kalau udah, nanti lepas otomatis langsung kesimpan. Nah, terus ada lagi V2 ini juga gampang. Pilih V2, tahan. Nah, ini pakai koma, hati-hati. Gitu. Misalkan seperti ini nih dibaca 1 derajat, biasanya setengah derajat. Biar waktu suhu turunnya downnya nggak terlalu lama mati lampunya. Soalnya kalau suhunya lampunya ini matinya terlalu lama, biasanya telurnya banyak yang mati. Oke, berarti F2 itu untuk selisihnya ya? Iya, betul. Kalau selisih matinya ya? Iya, kalau bingung misalkan nyeting bisa tanya WA buka di YouTube juga bisa cara setting thermostat STC 1000, itu banyak banget. Tapi ini sudah fix ya, bagus ya. Kalau misalkan mati lampu Mas, apakah perlu menyeting lagi enggak? Nggak perlu. Pokoknya kecuali ini kalau dipejet-pejet. Dipejet-pejet. Lah, jadi kalau misalkan naruh mesin jangan ada anak kecil lah. Kalau dipejet-pejet ya. Dulu punya teman saya tuh ada orang bombong mana itu. Itu telur sampai 200-an telur ayam, telur bebek itu udah mau netes dipejet-pejet anaknya, suhunya sampai 50 derajat matang semua itu. Itu kapasitasnya berapa, Mas? 100 sih, Pak. Oke. Tapi nggak telur, tergantung ukurannya telurnya nek kados niku. Mboten bisa carane napa? Nggih pokoknya nek pun mboten muat nggih pun mboten bisa dipaksa. Mboten bisa geser wae kados niku. Nggih, betul. Nah, terus nih cara setting timernya, nih saklarnya sendiri-sendiri. Nah, ini timernya pakai model DA48SS, ada yang merek Omron, namanya banyak lah. Misalkan bingung nyeting bisa juga buka di YouTube atau di mana, banyak ini. Ini cara settingnya paling gampang. Nah, ini programnya ada 2, T1, T2. T1 ini fungsinya buat pergeseran raknya. Tapi bukan waktu tunggunya. Kalau waktu tunggunya yang pembalikannya yang biasanya jam, ini yang T2. Nah, terus cara nyetingnya gampang. Nah, pertama ini di displaynya ini, tampilannya ini ada S sama H, ini yang pilihan huruf. Lah, ini pilihan waktunya, jenis waktunya maksudnya. S ini second ya? Iya, betul. Detik ya? Iya. Terus M ini baca menit. H ini jam horse. Lah, buat settingan mesin, T1-nya kasih S second. Lah, terus pergeseran waktunya yang running time ini tinggal disesuaikan sama beban telurnya. Kalau di sini kebaca
10S berarti 10 detik per 10 detik. Per 10 detik geser ya? Iya, 10 bukan per 10 detik, 10 detik pokoknya. Oh, 10 detik gesernya 10 detik ya. Oh, betul. Iya, bukan per 10 detik. Jadi gerakan rak geser itu selama 10 detik. Iya, betul. Running time lah caranya itu ya. Nah, misalkan pengen kurang, pembalikannya kurang, waktunya kurang, tinggal tambahin aja. Mungkin bisa dibikin 11 atau 12. Kalau misalkan terlalu kebanyakan berarti tinggal dikurangin. Ya. Mungkin bisa dibikin berapa? Ya, 9 detik. 9 juga bisa, nggak apa-apa. Nah, 8 apa 9 seperti ini contohnya. Nah, terus T2 ini yang buat pembalikan waktu tunggunya biasanya ada yang 3 jam, ada yang 5 jam, 4 jam, 6 jam. Nah, terus di sini settingannya 06H berarti per 6 jam. Yang ini sama ya, bisa diganti juga. Nah, seperti ini 0 berarti per 6 jam. Misalkan pengen diganti 5 jam juga bisa. 5 jam aja. Ya, seperti ini contohnya. Tadi ya enggak, Pak. Ya nek jangan nganggo walikan tangan sedino malah. Sedino ping 3. Ping 3. Enggak apa-apa, pokoknya terserah sampean. Jangan terlalu sering telur bebek barang. Paling orang 5 jam atau 6 jam gitu. Jangan 3 jam. Berarti sedino ping 4 ya? Enggak, betul. Soalnya model kados niki model geser apa roller pembalikannya biasanya cuma sekitar agak lama lah, beda sama Ayun. Nah, Ayun itu pasti per 3 jam soalnya pembalikannya nggak bakal rata panasnya. Jadi harus lebih sering. Nah, ini kan panasnya kenapa pembalikannya pasti rata, yang posisinya di atas pasti ke bawah. Nah, terus di displaynya ini T2 ini ada angka 0 terus titiknya kedip-kedip lah, ini udah posisi hitungannya maju, cuma dia ini di posisi jam. Nah, nanti kalau udah 1 jam lah baru keluar angka 1. Angka 2 sampai 5 jam programnya hidup, balik lagi dari awal. Jadi nggak usah bingung, bukan rusak atau biasanya kalau belum tahu dikiranya rusak nggak ada angkanya. Oh gitu ya. Ini sakalnya juga ada 2 ya, yang satu itu powernya sendiri-sendiri ya, yang satu untuk timer ini ya. Ini untuk ini ya, untuk timer ini, yang ini untuk timer ini. Nah, ini suhunya udah sampai 38,5 tadi settingan maksimalnya. Lah ini mati. Lah nanti turun sampai angka 38,0 mati hidup lagi seperti itu. Lah dengan alamatnya mana? Perembun Desa Pesuningan. Desa apa? Pesuningan. Dari Pelembun, Pasar Pelembun ke barat sedikit ada pertigaan arah Wadas Lintang, lah ambil ke utara. Asal itu ya namanya? Apa? Nama lengkapnya? Lukman Hakim. Oh, Mas Lukman Hakim. Mas Lukman Hakim. Kalau ke sana patokannya niku napa klinik sentra medika niku pasti udah keluar, tinggal agak ke barat setapakan niku naik. Lah niku tempat saya. Kalau tanya di situ pasti udah ngerti biasanya. Udah berapa lama jenengan bikin ini mesin tetes ini? Ya ada 3 tahunan mungkin, Pak. 3 tahun. Ya 2019 napa nggih? 2019. Nggih, sekitar 3 tahun. Yang beli daerah mana aja itu? Mayoritas pertama ya pasti yang dekat Kebumen, Purworejo, paling ada ya Cilacap. Kalau dulu sampai Sumatera ada, terus Sulawesi, cuma sekarang ongkirnya agak susah, pengirimannya juga lama. Kenapa? Agak males lah itu. Pakainya paket. Iya betul. Cuma lama banget itu. Dulu shippingnya aja sampai 1 bulanan itu. Kalau sekarang mending daerah sini lah, lebih enak. Oh. Iya, kalau dulu itu kan masih jarang yang bikinin mesin itu dulu, sampai nyari sampai sini, Mbak. Ini jangan bikinnya kapasitas berapa sampai berapa di rumah itu? Ya paling 500 lah. Kalau ribuan maksimal 500. 500-an paling. Kalau khususnya daerah Kebumen, Purworejo rata-rata kecil semua. Ya paling 50. Iya, 50, 100 itu udah agak lah. Misalkan ya ada yang buat 300 atau buat produksi. Biasanya kan ada yang cuma buat caranya rumahan, ya buat usaha sampingan. Sama buat kalau ayam Bangkok, kalau daerah Gombong itu banyak yang pakai ayam Bangkok, soalnya nggak mau mengeram. Terus ayam KUB. Ya KUB juga agak besar. Nah, kalau KUB itu biasanya buat DOC, produksi DOC agak besar, 100-an lebih biasanya. Terus ada juga buat ayam hias, Brahman, ringneck atau ayam hutan biasanya nggak mau mengarami lagi, itu kapasitas yang kecil-kecil, 50 biasanya. Ya. 1 bulan rata-rata berapa pesanan? Enggak itu, Pak. Enggak ngitung? Ya 10 lah. 10 ya? Ya 10. Ya. Lumayan. Jangan hanya profesinya hanya bikin mesin tetes di rumah? Alhamdulillah cuma bikin mesin tetes. Oh ya, lumayan ya. Yang bikinnya agak lama ini, Mas. Bisa 2 hari 3 hari loh. Oh, ketika pesan diproses 2 hari sudah jadi. Kalau biasanya kalau pas kosong ya pasti bikin terus. Cuma biasanya kalau pas habis soalnya
Ya harus Oh. apa nunggu lah. Nyetok ya berarti Iya, ya, nyetok ya. pasti nyetok ini. Ini banyak pakai kayu lapis ya, triplek ya. 9 mili. 9 mili. Lapisnya pakai wallpaper WP. Kalau bolamnya berapa itu dalamnya Mas? Bolamnya ini kalau kapasitas 100 ini 5 kali 5 watt. Pakai yang merek Elektra. Elektra ya. Bukan Elektra yang hiper. Kalau hiper ini tulisannya hiper berarti 5 kali lipatnya. Kalau 5 watt Panas kebaca 25 watt. Kepanasan nggak bisa. Misalkan ini putus satu diganti yang sama sejenis. Misalkan di sini nggak ada, cuma adanya merek yang Philips atau Dop, diganti semuanya pakai yang itu. Pokoknya jangan dioplos lah. Ini bukanya gini ya? Iya, bukanya. Ini dalamnya kayak gini ya? Iya, Oh itu ada. Balik gimana? Apa? Posisi baliknya telur gimana? Geser ya Pak. Ini otomatis balik sendiri Pak? Iya, otomatis geser ya. Nah itu dinamo ya? Iya. Dinamonya itu pakai 2/3 RPM, dinamo putarannya paling rendah. Jadi halus buat pergeseran halus betul. Semut ya. Iya. Oh yang balik telurnya sendiri bukan alatnya bukan. Alatnya Pak, jadi contohnya contoh Mas. Nah, dia bergerak. Oh, gitu. Ini kan settingan timer, jadi tinggal di setting sampean aja di setting berapa, 5 jam, 4 jam, itu kan kalau raknya geser otomatis telurnya ikut kedorong terus muter gitu. Gelinding dah. Gelinding gitu. Enggak gitu. Coba aja, coba. Ini buat apa-apa. Telur kulkas lawan. Coba. Ini uji coba ya. Pakai telur ayam. Ini taruhan. Nah, kalau telur ayam ini pasti biasanya telur ayam kampung yang dipakai, longgar banget. Nah, di sini pokoknya dari sini matiin dulu, matiin lah. Bergeser dari sini sampai sini harus pas nih, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Pokoknya harus mati running time-nya, T1-nya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, muter itu Pak. Cuma ini masih gede-gede soalnya nggak ada bebannya lah, seperti ini mati. Nanti misalkan diisi telur banyak, tinggal running time-nya nanti T1-nya ini ditambahin waktunya bisa. Contohnya seperti itu. Iya Mas. Iya betul. Coba pecet nggak apa? Nah, hidupin matiin. Udah gerak. Oh ini. Coba lagi. Terlalu cepat itu Pak. Apanya? Matiin lampu, matiin hidupnya terlalu cepat ya. Oh. Harus ada jedanya. Nah, ini cuma ini kalau di tengah-tengah di sini harus dicocokin dulu, dipinggirin, nah terus matiin, ceklik, nah baru dihidupin ya biar pas. Cara nyatingnya apanya seperti itu. Nah ceklik. Nah, itu bablasan. Belum disetting. Nah ini kan kalau soalnya kan telur satu, nanti kalau banyak kan pasti butuh waktu lebih lama. Nah ini tambahin yang ini. Nah, mungkin dibikin 10 atau berapa. Tadi berapa itu? Kalau ini tinggal lihat ini Pak, yang ini 10 detik. Nah, nanti kalau ini diisi apa? Nyatingnya kalau udah diisi telurnya. Oh iya. Soalnya beda-beda ya. Terus berarti ini kok ada di sini orang-orang apa? Asalnya enggak settingannya ini kurang. Oh, kebablasan malah. Kebablasan. Saya terlalu kebanyakan. Oke. Nanti nyatingnya ketika ada diisi telurnya full baru disetting. Iya, bebannya kan belum kebaca nih Pak caranya. Makanya bebannya pun diisi kata nopo berat nopo nganu lah niku ditambahin on dicocokaken mawon gampang niku. Ya. Lah terus kalau mati lampu pakai ini Mas. Apa itu? Ini inverter mini ini. Ini rakitan sebetulnya. Nah ini inverter bebannya cuma 15 watt. Jadi misalkan mati lampu lebih dari 4 jam lah. Nah ini lepas lampu bolamnya satu pasang sini. Nah ini cantelin aja di dalam di kabel, lah terus diolor lewat lubang ventilasi belakang. Lah ini tinggal yang ini dapat plus, ini dapat min, ini bonus. Tapi harus aki ya? Iya aki. Kalau ini inverter kecil bebannya cuma 15 watt, aki kecil aja, aki misalkan aki 10 ampere lah itu, yang buat motor itu bisa sampai 5 jaman lebih malah. Nah, jadi irit. Kalau misalkan ada yang inverter gede kayak zaman dulu itu akinya minimal 30-45 ampere itu lumayan tuh harganya. Nah nanti ruginya itu misalkan jangka pemakaian 2 tahun atau 3 tahun itu akinya udah suak kebuang, lah ruginya di situ. Mending pakai yang inverter kecil kayak itu seperti ini. Kayak Jawa Timuran biasanya pakai gini cuma dia ditempel di dalam nggak kelihatan. Lah terus kalau
Kalau pakai aki gede itu inverternya emang harus gede ya, enak lah. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak, jarang yang make soalnya borosnya itu, belum lagi buat chargernya. Kalau buat yang apa aki gede, inverter gede, mending sekalian beli genset sekalian, genset mini itu malah lebih lebih murah hitungannya malah itu. Makanya sekarang udah jarang yang pakai inverter itu. Paling ya cuma inverter seperti ini kecil buat emergency. Kalau enggak, kalau zaman dulu belum ada belum ada pakai inverter seperti ini. Misalkan mati lampu lama bisa pakai air panas direbus, air direbus sampai panas, nggak sampai mendidih lah, dimasukin botol kaca dan ini ditaruh di bawahnya, itu air nampaknya diambil, kalau enggak di sampingnya. Itu juga bisa. Ini misalkan mati lampu udah 5 jam lah, itu dikasih apa 4 jam dikasih air panas. Iya betul itu. Itu bisa itu ya? Bisa itu. Ditaruh gelas atau bukan gelas, pakai botol kaca gendul. Tapi ditutup ya? Ya ditutup ya, cuma anget itu. Ya lumayan lah itu. Nanti misalkan dikasih 5 jam, nanti per setengah jam satu setengah jam atau 2 jam bisa diganti lagi. Seperti lumayan. Airnya. Iya lumayan. Tapi kalau enggak caranya enggak sering mati lampu masalah. Oh gitu. Pakai air panas bisa ya? Iya. Kemudian pas musim penghujan kemarin tuh, wong Gebang ya, pesanan tiang Gebang kok mati lampu itu sampai 2 hari katanya jalurnya rusak ya. Itu ya pakai itu air itu. Kalau sini nggak begitu banyak mati lampu sih. Mati lampu kalau cuma 2 jam 3 jam nggak apa-apa ya. Diamin aja. Sama penting itu buat belakang itu Pak. Jadi misalkan arus seperti ini terlalu mepet. Apa Pak? Ditutup rapat mawon. Lah ini lubang ventilasinya misalkan naro seperti ini nempel tembok, ini terlalu mepet. Jadi harus dikasih jarak. Iya. Dikasih jarak. Dan minimal berapa lah? Ini lubang ventilasinya di belakang soalnya. Di belakang. Lalu lubang ventilasinya ini atas bawah. Jadi sistem kerjanya seperti asap. Jadi kayak caranya? Udara masuk dari bawah, nyampur uap air naik ke atas. Lah nanti atas itu buat pembuangan karbonnya. Sama pembuangan karbon dari pemanasnya juga bisa. Jadi nggak boleh mepet rapat. Harus harus ada nih Pak. Harus terus nggak perlu buka tutup ventilasi, sudah kayak gini sudah bisa. Udah cocok, sebenarnya cocok. Nggak pakai buka tutupan. Betul, di toko tempatnya air jual ya? Nampan biasa mawon Pak, sing tipis niku plastik nih, mboten saling larang. Murah niku biasanya 10.000. Baki betul. Sing tipis niku 10.000 dapat 3 apa 2 niku. Sing murahan mawon. Nek bekas dicuci bersih. Ampun bekas minyak oli garu Pak niku bagus buat tetesan pasti banyak yang gagal niku. Pokoknya cuci bener-bener bersih niku.